Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Zulfa Mahrani Azhara dengan NPM 24041010 kelas Governance Digital I041. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya pada penugasan ETS yang telah diberikan oleh Bapak Bagus Nuari Harmawan, SOS MPA. Jadi pada soal pertama menyoroti apa perbedaan antara tata kelola pemerintahan konvensional dengan pemerintahan berbasis digital. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tata kelola konvensional secara historis akan bergantung pada manajemen arsip fisik, sehingga proses birokrasi yang berjalan akan selinier, berjenjang dan seringkali memerlukan kehadiran fisik baik dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat. Nah, karakteristiknya sendiri kan tadi adalah sentralistis, sehingga kadang kurang transparan dan rentan terhadap birokrasi yang berbelit-belit. Sedangkan, tata kelola berbasis digital atau yang sering disebut e-governance adalah proses transformasi menjadi terdigitalisasi. Nah, media yang digunakan atau yang menjadi utamanya adalah jaringan internet dan platform digital. Adapun karakteristik yang paling disoroti dari digital ini adalah efisiensi waktu dan biaya, sehingga aksesibilitas yang luas bagi masyarakat serta potensi transparansi yang jauh lebih tinggi. Nah, interaksi tidak lagi terbatas pada jam kerja atau lokasi geografis, melainkan dapat dilakukan secara real time. Pertanyaan kedua, solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan digital. Kesenjangan digital adalah tantangan nyata yang harus diatasi secara holistik. Nah, berdasarkan analisis yang telah saya temukan, terdapat 3 pilar solusi yang saling berkaitan. Yang pertama adalah pemerataan infrastruktur teknologi. Nah, seperti yang diketahui bahwa tanpa jaringan yang memadai, implementasi layanan digital hanyalah sebuah konsep. Sehingga pemerintah perlu mempercepat program-program seperti membangun infrastruktur terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Sehingga dengan adanya program-program ini diharapkan terus optimal agar konektivitas tidak lagi menjadi barang yang mewah. Yang kedua adalah peningkatan literasi dan kapasitas digital. Seperti yang diketahui pula bahwa infrastruktur saja itu tidak akan bisa mendukung masyarakat jika sumber daya manusianya tidak siap. Sehingga target dari adanya teknologi ini sendiri tidak hanya pintar dalam kemampuan teknis menggunakan aplikasinya saja, tapi benar-benar memahami bahwa apa itu etika digital, apa itu keamanan cyber, dan manfaat ekonomi dari teknologi. Dan yang ketiga adalah formulasi dari kebijakan itu sendiri. Nah, pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang secara proaktif mengurangi beban akses. Misalnya dengan adanya program subsidi kuota internet untuk pelajar dan tenaga pendidik. Kemudian adanya regulasi tarif khusus untuk layanan pemerintahan. Sehingga penyediaan akses ini akan memudahkan layanan internet terjangkau di seluruh wilayah. Pertanyaan ketiga, tantangan dalam implementasi e-government di negara berkembang. Nah, yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur yang tidak merata. Yang kedua adalah budaya birokrasi. Seringkali ditemukan adanya resistensi yang terbiasa dengan sistem lama dan merasa terancam oleh transparansi yang ditawarkan oleh sistem digital. Budaya kerja yang masih bersifat hierarkis dan lambat inilah yang menjadi penyambar. Kemudian yang ketiga adalah tingkat keamanan yang rendah, sehingga sistem pemerintahan yang terdigitalisasi akan menjadi target utama bagi peretas karena adanya data sensitif warga yang menjadi isu krusial dalam investasi sumber daya yang tidak sedikit. Kemudian adanya kerangka hukum dan regulasi yang belum komprehensif. Terkadang adanya perkembangan teknologi berjalan lebih cepat daripada kemampuan legislatif dalam membuat aturan yang mengaturnya. Sebenarnya yang pertanyaan keempat adalah bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik. Nah, menurut saya, prinsip transparansi dan akuntabilitas ini adalah pilar fundamental dalam membangun legitimasi dan kepercayaan publik di era digital. Nah, transparansi dalam konteks governance digital ini berarti keterbukaan informasi mengenai proses pengambilan keputusan maupun alokasi anggaran. Nah, ini dapat diwujudkan melalui portal open data yang mudah diakses, sehingga adapun publikasi laporan keuangan dapat dilakukan secara real time. Nah, ketika masyarakat sendiri diberi akses informasi yang sebelumnya tertutup menjadi sangat terbuka, itu akan mengurangi rasa penasaran atau kecurigaan dari masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas adalah mekanisme dari pertanggungjawabannya.
Nah, hal ini dapat diwujudkan melalui pengaduan online sehingga setiap laporan yang masuk dapat dilacak statusnya. Akuntabilitas sendiri memastikan bahwa pemerintah tidak hanya berjanji tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas janji dan juga tindakannya. Ketika kedua prinsip ini diterapkan secara konsisten, akan terbangunlah sebuah siklus positif yang menerapkan transparansi tadi. Dan akuntabilitas yang terbukti pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, bahwa pemerintah akan berfungsi sebagai public servant yang amanah dan bekerja sama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.